الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesempatan serta keimanan, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara atau sholat Idul Fitri. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Id, sebelumnya kami dari panitia masjid akan menyampaikan beberapa penyampaian. Penyampaian yang pertama, insya Allah yang akan membawakan khutbah Id adalah Bapak Ustadz Herman Puru, LCMA. Beliau pembina Pondok Pesantren Pondok Madinah Makassar. Imam sholat Id adik kita Ahmad Al-Ihsan Ma'arif. Penyampaian selanjutnya, laporan dari pelaksanaan Amaliyah Ramadan atau laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan dari Amaliyah Ramadan yang terhimpun sebesar 16.100.000 rupiah, yang mana ini akan diperuntukkan untuk ceramah tarwih dan imam tarwih. Kemudian penerimaan kedua, amplop Ramadan yang kami edarkan, alhamdulillah yang masuk sampai saat ini sebesar 186 amplop senilai 19.367.000 rupiah. 19.367.000 rupiah. Kemudian penerimaan dari kotak amal tarwih dari malam pertama hingga malam ke-29 sebesar 18.352.000 rupiah. Sehingga penerimaan selama bulan Ramadan panitia menerima sebesar 53.819.000 rupiah. Adapun pengeluaran biaya penceramah, imam tarwih dan protokoler Ramadan sebesar 14.850.000 rupiah. Sehingga saldo penerimaan selama Ramadan sebesar 38.969.000 rupiah. Kemudian kami juga menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abada wa azza jundahu wa hasamal ahzaba wa'ada. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-yawma 'aidan li'ibadihi al-muslimin wa khatama shahri as-siyam lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qaulahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Masyaallah muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang paling mulia menghiasi lisan kita pada hari yang sangat mulia ini selain dari kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabiullah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa berkata, "Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka bi." Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku satu kalimat, satu bacaan, adhkuruka bihi, yang mana dengan kalimat ini aku bisa senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Allah mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Hai Musa, jika demikian permintaanmu, senantiasalah engkau membaca kalimat la ilaha illallah. Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa berkata, "Rabbi kul ibaduka yaquluna hadza." Wahai Tuhanku, kalimat la ilaha illallah ini sudah terbiasa dibaca oleh hamba-hambamu yang lain. Inna ma'urusan yahtahsu bihi, kata Musa. Yang aku inginkan adalah satu kalimat yang khusus untukku, yang lebih mulia dari semua kalimat yang ada. Mendengar responnya Nabi Musa alaihissalam, Allah langsung menegur, "Ya Musa, law kanatis samawati sab'a ja'alta fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin ukhra lama lasmina la ilaha illallah." Hai Musa, andai saja bumi dan langit beserta seluruh isinya engkau letakkan dalam satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah pada sisi yang lainnya, lama lasmina la ilaha illallah, niscaya akan jauh lebih berat timbangan kemuliaan, timbangan kebaikan dari kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada semua pengikut-pengikut setianya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita yang cinta bersalawat kepada beliau insyaallah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat nanti. Suatu ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, beliau terbangun di malam hari jamaah sekalian untuk melaksanakan salat malam. Selesai salat malam, Aisyah mengambil pakaiannya Rasulullah yang robek-robek untuk ditambal, untuk dijahit. Ketika sementara menambal pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjatuh jarum itu dari tangannya jamaah sekalian. Dan hanya beberapa saat kemudian padam juga lampu temboknya. Rumah beliau di tengah padang Syahrah Madinah. Sekitar jam 4 malam, padam lampu temboknya dan terjatuh jarumnya. Tentu sangat sulit untuk bisa menemukan jarum yang terjatuh itu. Namun kata Aisyah, beberapa saat kemudian keluarlah Rasulullah SAW dengan wajah yang penuh dengan cahaya. Sehingga dengan cahaya wajahnya Rasulullah SAW, dengan mudahnya saya bisa melihat dan memungut jarum yang terjatuh itu. Kemudian saya berkata, "Ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu pada hari kiamat nanti. Apakah masih ada di antara golongan umatmu yang tidak bisa mengenalimu?" Kata Rasulullah, "Ada ya Aisyah." Kata Aisyah, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Man sukirtu fi walam yusalli alaiha," yaitu umatku yang sering mendengar namaku disebutkan kemudian tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Thamaniyat ahwalin tadullu ala fawsika ala dawam. 8 hal, 8 sifat, 8 amalan yang kau lakukan akan menunjukkan kemenanganmu yang sesungguhnya di Idul Fitri.
Yang pertama, inda afauka ala man zalamak. Ketika engkau sudah bisa memaafkan orang yang menzalimimu. Ketika engkau sudah bisa memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal qadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fis sarai wad dharra, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wal qadhimina al ghaid, senantiasa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat, beliau berbalik dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang seseorang yang sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala." Para sahabat merasa penasaran jamaah sekalian. Karena pada saat itu semua sahabat dekatnya Rasulullah ada pada waktu itu. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali dan sebagainya. Keesokan harinya terulang lagi peristiwa yang sama jamaah sekalian. Beberapa saat setelah Nabi mengatakan, datanglah seorang Arab Badawi masuk di masjid untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat dia langsung berlalu, langsung pergi. 3 hari berturut-turut jamaah sekalian, hal yang serupa yang terjadi. Sehingga seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar merasa penasaran dan ingin tahu amalan apa sebenarnya yang istimewa yang dilakukan oleh sahabat ini, oleh orang ini, sehingga dia mendapatkan jaminan Rasulullah sebagai orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar pun berinisiatif untuk mengikuti orang ini jamaah sekalian dan minta izin kepadanya untuk bisa tinggal selama beberapa hari di rumahnya. Singkat kisah ini jamaah sekalian, tinggallah Abdullah bin Umar di rumah orang Badawi ini. Hari pertama, malam kedua dia perhatikan bagaimana ibadahnya, bagaimana amalan-amalan yang istimewa yang dia lakukan. Dilihat semuanya, semua serba biasa, tidak ada yang istimewa. Sehingga hari ketiga pun seperti itu jamaah sekalian. Maka Abdullah bin Umar pun bertanya dan berkata, "Hai sahabatku, sebenarnya saya izin kepadamu untuk bisa tinggal di rumahmu ini bukan karena saya ada masalah dengan keluargaku, tapi karena saya merasa penasaran amalan apa yang istimewa yang telah engkau lakukan sehingga Rasulullah memberikan jaminan kepadamu sebagai hamba yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala." Sahabat ini mengatakan jamaah sekalian, yang saya lakukan seperti yang kamu lihat selama ini, selama engkau berada di tempat saya ini. Namun ada satu hal yang mungkin tidak pernah engkau lakukan. Sebelum saya tertidur, sebelum saya memejamkan mata saya di malam hari, kata orang ini, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, saya memaafkan semua kesalahan orang yang pernah bersalah kepadaku. Saya memaafkan dosa-dosa orang yang pernah berdosa kepadaku, ya Allah." Itulah yang saya lakukan. Kata Abdullah bin Umar, inilah keistimewaan yang sebenarnya engkau miliki, sehingga engkau menjadi orang yang didambakan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang kedua jamaah sekalian, inna amaltuka syai' li farhil walidaik. Ketika engkau melaksanakan sesuatu untuk membuat bahagia kedua orang tuamu. Jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua jamaah sekalian dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensandingkan antara perintah menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua jamaah sekalian. Begitu mulianya berbakti kepada kedua orang tua. Suatu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, minta izin kepada baginda Nabi untuk bisa ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Ahai ummuk, apakah ibumu masih hidup?" Anak muda ini mengatakan, "Naam ya Rasulullah, masih hidup ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Irji',
pulanglah engkau. Papihi ma jannatuk. Kembalilah engkau, pulanglah engkau, karena sesungguhnya pada ibumu itulah ada surgamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kisah yang lainnya jamaah sekalian, seorang pemuda yang sudah dikenal oleh Rasulullah SAW juga minta izin kepada baginda Nabi SAW untuk ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah minta izin kepada kedua orang tuamu? Anak muda ini mengatakan, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa responnya? Anak muda ini mengatakan, keduanya mengizinkan ya Rasulullah. Hanya saja keduanya menangis dan bersedih karena khawatir dan cemas atas keselamatan saya. Apa kata Rasulullah SAW? Irji fadahukuma kama abqaitahuma. Pulanglah engkau, kembalilah engkau ke rumahmu. Bikinlah keduanya tertawa, bikinlah keduanya tersenyum, sebagaimana engkau telah membuat keduanya bersedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan poin yang ketiga jamaah sekalian, indah adatal faraida bil jamaah. Ketika engkau sudah cinta untuk melaksanakan salat fardumu secara berjamaah. Ini tentu terkhusus kepada kaum laki-laki jamaah sekalian. Di bulan suci Ramadan, kita senantiasa merasa optimis dan bersemangat untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Jangankan salat fardu, salat sunnah saja jamaah sekalian, yang waktunya cukup lama, salat tarawih di malam hari. Kita senantiasa antusias, sekalipun mungkin malam pertama sampai malam ke-10 berbeda dengan malam ke-11 sampai malam terakhirnya jamaah sekalian. Begitu banyak keutamaan dalam salat berjamaah. Salatul fardhi afdal min salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu 27 derajat lebih mudah daripada salat sendiri. Dalam salat berjamaah banyak hal yang kita dapatkan. Ada doa timbal balik antara imam dengan makmumnya jamaah sekalian. Salah satu contohnya misalnya, ketika imam i'tidal, kita biasa mendengarkan imam mengatakan kalimat sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan pujian orang-orang yang memujinya. Kita biasa makmum di belakang membalas bacaan imam itu dengan kalimat Rabbana lakal hamd. Tuhan kami milikmu segala pujian. Dalam riwayat lain Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Dari Rifai bin Rafi, kun sallu khalafa Rasulullah SAW. Dari Rifai bin Rafi mengatakan ketika kami suatu ketika kami sholat di belakangnya Rasulullah SAW. Ketika beliau i'tidal, beliau bangkit dari rukunya, beliau membaca kalimat sami Allahu liman hamidah. Fakila Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai Nabi membaca kalimat sami Allahu liman hamidah, ada seorang makmum laki-laki paling belakang jamaah sekalian menjawab bacaan Nabi itu dengan bacaan Rabbana lakal hamd. Tuhan kami milikmu segala pujian, hamdan thayyiban, pujian yang baik, mubarakan fi, yang penuh keberkahan di dalamnya. Setelah kami selesai sholat, kata Rifai bin Rafi, salah Rasulullah SAW. Rasulullah langsung berbalik dan bertanya jamaah sekalian, manil qari? Siapa tadi yang membaca? Siapa tadi yang membaca Rabbana lakal hamd hamdan thayyiban mubarakan fi? Fakilana ya Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu sab'an wa salasina minal malaika yatanafasuna fi kutubihi. Saya melihat, kata Rasulullah, 37 malaikat saling berlomba-lomba untuk mencatat kebaikan kemuliaan dari bacaan kamu tadi. Subhanallah. Rasulullah mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Seorang makmum membaca Rabbana lakal hamd hamdan thayyiban mubarakan fi. Rasulullah dengan mujizat kenabiannya, dengan mujizat kerasulannya jamaah sekalian, melihat 37 malaikat saling berlomba-lomba untuk mencatat kebaikan dan kemuliaan dari bacaan sahabat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang keempat jamaah sekalian, indah adatal amanah. Ketika engkau sudah sanggup untuk menjalankan amanah. Sifat amanah kita paham semua adalah sesuatu sifat yang sangat berat untuk dilaksanakan. Apalagi dalam posisi-posisi tertentu jamaah sekalian. Rasulullah SAW pernah sambil tersenyum jamaah sekalian. Diperhatikan oleh sahabat-sahabatnya. Nabi tersenyum sendiri pada saat itu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami perhatikan engkau tersenyum sendiri dari tadi. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apakah wahyu turun kepadamu? Rasulullah mengatakan, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua orang yang melakukan transaksi jamaah sekalian. Transaksi jual beli tanah, sebidang tanah.
Setelah transaksi itu berlalu, selesai, si pembeli tanah itu menemukan ada sebuah guci di lokasi tanah itu yang berisikan emas dan permata jamaah sekalian. Si pembeli ini mengatakan, yang saya beli ini cuma tanahnya, bukan permatanya, bukan emasnya. Berarti emas ini bukan milik saya. Maka si pembeli pun berusaha berinisiatif untuk mengembalikan emas itu kepada penjualnya jamaah sekalian. Ketika sampai di penjual pun menolak. Dia mengatakan, saya sudah menjual tanah itu beserta apa-apa yang ada di dalamnya. Berarti emas itu adalah milik kamu. Dua-duanya tidak mau menerimanya jamaah sekalian. Sehingga kasus ini pun masuk di pengadilan. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, dua orang sama-sama dua orang berperkara, berurusan dengan urusan pengadilan jamaah sekalian, karena sama-sama tidak ingin memiliki suatu benda yang nilainya sangat berharga. Sampai di pengadilan pun jamaah sekalian, kadinya juga bingung. Akhirnya seseorang memberikan solusi kepadanya. Ditanyakan, apakah yang kau punya? Ditanya kepada si pembeli, apakah yang kau punya seorang anak? Dia mengatakan, saya punya seorang gadis. Si penjual pun ditanya, apakah engkau punya seorang anak? Dia mengatakan, saya punya seorang pemuda, seorang anak laki-laki. Maka dinikahkanlah keduanya jamaah sekalian, dan dijadikanlah emas permata itu sebagai bekal hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sebagai poin terakhir jamaah sekalian, ketika kita sudah bisa menjaga harga diri kita jamaah sekalian, terutama kaum ibu dan perempuan, kita tahu bahwa tantangan zaman sekarang ini luar biasa jamaah sekalian. Sesuatu yang tidak disengaja pun terkadang membuat kita ke dalam dosa yang tidak disengaja. Salah seorang putri Nabi SAW, Fatimah Zahra, istri baginda Ali karamallahu wajhah, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah di antara kami ini yang perempuan yang akan menjadi perempuan pertama masuk surga? Jadi pertanyaannya Fatimah jamaah sekalian, siapakah di antara kami ini yang perempuan yang akan menjadi perempuan pertama masuk surga? Rasulullah mengatakan, seorang perempuan tua, seorang perempuan miskin yang tinggal di pinggiran kota Madinah bernama Mutia. Fatimah kaget jamaah sekalian, karena di pikirannya Fatimah, Rasulullah akan menjawab kalau bukan Khadijah, Aisyah atau dirinya sendiri. Tapi ternyata ada seseorang yang bernama Mutia yang tidak dia kenal. Keesokan harinya jamaah sekalian, Fatimah berusaha untuk mencari tahu siapa itu Mutia dan apa keistimewaan amalannya, sehingga dia mendapatkan jaminan Rasulullah SAW sebagai wanita pertama masuk surga. Singkat kisah ini jamaah sekalian, tibalah Fatimah ditemani seorang putranya yang bernama Hasan. Tibalah dia di rumahnya Mutia. Dia mengucapkan salam, dijawab dari dalam, Waalaikumsalam. Ketika itu Mutia bertanya, siapa gerangan di luar? Fatimah mengatakan, saya Fatimah, putri Nabi SAW. Mutia bergegas langsung membuka pintunya jamaah sekalian. Ketika dibuka sedikit langsung ditutup lagi kembali. Mutia mengatakan, saya mau maaf ya Fatimah, hari ini saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima seorang tamu laki-laki. Fatimah berkata, ya Mutia, yang engkau masukkan apakah putra saya ini Hasan? Usianya baru 6 tahun. Kata Mutia, saya mau maaf ya Fatimah, hari ini yang jelas saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima seorang tamu laki-laki. Keesokan harinya datang lagi Fatimah jamaah sekalian. Di samping membawa Hasan, dia juga membawa saudaranya Husain. Sampai di rumah Mutia, dia mengucapkan salam, dijawab oleh Mutia, dibuka pintunya oleh Mutia, ditutup lagi kembali jamaah sekalian. Fatimah heran. Ya Mutia, ada apa gerangan ya Mutia? Mutia mengatakan, saya mau maaf ya Fatimah, hari ini saya baru minta izin kepada suami saya untuk menerima seorang tamu laki-laki, bukan 2 orang. Sementara hari ini kau bawa 2 orang. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam hati Fatimah, dia mengatakan inilah salah satu keistimewaan Mutia ini. Keesokan harinya jemaah sekalian, berhasillah Fatimah putri Rasulullah masuk di rumahnya Mutia. Dia perhatikan kehidupannya biasa-biasa saja jemaah sekalian. Ketika sementara berbicara, dia minta izin kepada Fatimah untuk menyiapkan hidangan makan siang untuk suaminya yang sedang bekerja. Setelah semua makanan itu siap jemaah sekalian, dia meletakkan sebuah cambuk di atas meja. Fatimah heran dan bertanya, ya Mutia, suamimu hendak makan, tapi di atas meja makan engkau siapkan juga cambuk. Untuk apa cambuk itu? Apa kata Mutia jemaah sekalian? Cambuk itu, hai Fatimah, saya siapkan karena setiap selesai makan suami saya akan bertanya kepadanya,
apakah masakan saya hari ini sesuai dengan seleranya? Apakah masakan saya hari ini enak atau tidak? Ketika dia mengatakan tidak enak atau tidak sesuai dengan seleranya, saya akan menyerahkan cambuk ini kepadanya untuk mencambuk tubuh saya, karena saya merasa tidak mampu untuk membahagiakan suami saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat fitr rahimakumullah. Di akhir kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita jamaah sekalian, man shoma ramadhana imanan summa sittan fi syawal fakanna masama dahri kulli. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sungguh dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkatnya ada manfaatnya untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu dinan wa law karihal musyrikun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah التي جاء اليوم عيدا لعباده المسلمين وختم شهر الصيام للمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من المجرمين المتشددين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل حياتنا خير الحياة، اللهم اجعل حياتنا خير الحياة، اللهم اجعل حياتنا خير الحياة وأولادنا خير الأولاد وبناتنا خير البنات وعلوم عن بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الزائرين ببيتك الحرام، اللهم ارزقنا بزيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا بزيارة بيتك الحرام. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروا على يزيدكم ولذكر أكبر وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله